Gini nih, aduh aku mau cerita ini. Kenapa sayang? Dan ini kan aku kan Mhm. ini udah hampir 8 tahunan ya, Miss, hampir 8. Mhm. Kenapa sayang? Jadi gini, Miss, ini kan tahun 2015 kemarin kan aku bikin rumah sendiri, Miss. Mhm. Tanahnya juga beli sendiri Mhm. di rumah. Itu dibiayai suamiku, Miss, gitu. Mhm, terus? Terus, nah itu tapi aku pakai murni pakai uangku sendiri, Miss. Itu yang berangkat pertama yang 4 tahun. Mhm. Nah ini yang 4 tahunnya kedua, Miss, suamiku udah tak belikan apa kasih usaha gitu loh, Miss, kayak di rumah itu kayak kambing gitu loh, Miss. Mhm mhm mhm. Ya, cuma kerjanya yang kerja cuma aku, Miss. Mhm. Semuanya aku. Nah ini kan kebetulan kan aku udah punya rumah sendiri ya, Miss, Heeh udah punya heeh usaha heeh. sendiri. Heeh. Ini udah punya tabungan, Miss, pengen aku tuh pengennya tuh bikin rumah buat orang tua aku, misal orang tua aku belum punya rumah gitu kan, Miss. Nah, kalau penggarantannya bukan aku kalau KTP Indonesia, mas orang Indonesia, orang India, bisa nggak India, Pakistan? Nggak tahu Indo. Nggak tahu ya. Nggak tahu, soalnya kan dia orang Indonesia, masa garansinya orang ini? Makanya Nah, nggak tahu juga ya. nggak tahu, soalnya kan dia orang Indonesia, mana mungkin garantornya orang luar. Kan jauh banget keluarga saya dari India Indonesia kan. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke, iya. Sorry Dok, sorry. Iya, bisa nggak apa-apa. Nah, terus? Nah itu dan buat orang tua aku, Miss. Ini suamiku tuh kayak keke gitu, Miss, ngomong sama aku. Aku tuh kalau kalau bikin rumah, suamiku sama mertua aku tuh kayak nyalain gitu, Miss, di aku, Miss. Nggak boleh gitu loh. Mhm. Katanya aku tuh mau buatin rumah buat orang tua aku gitu. Padahal kan pakai uangku sendiri gitu loh, Miss. Mhm mhm, terus? Nah ini kan masalahnya gini, Miss. Aku minta sarannya sama Miss. Emang salah ya, Miss, kalau aku tuh bikin rumah buat orang tua aku ya, Miss. Kan itu kan pakai uangku sendiri, Miss. Sedangkan suami nggak kerja. Selama hampir 8 tahun aku yang mencukupi rumah. Aku yang bikin rumah sendiri loh, Miss. Mhm. Dan aku beli sendiri loh, Miss. Memang waktu itu mertuaku laki itu memang bantuin gitu kan, sekedar nyumbang gitu. Ya kan anaknya nggak bisa, Miss, gitu. Nah sekarang kan aku semuanya udah oke, udah semua udah punya gitu. Nah sekarang tuh giliran aku punya tabungan, aku mau bikinkan rumah buat orang tua aku gitu. Tapi suami sama mertua tuh kayak nggak setuju gitu, Miss. Mhm. Emang salahnya gitu loh, Miss. Mhm. Aku mau Oke. Itulah orang berumah tangga. Kenapa sih orang berumah tangga itu harus komunikasi? Sebenarnya tidak ada yang salah kamu membangun rumah buat ibumu. Tapi bagaimanapun lagi-lagi kan kepala rumah tangga kan dirembukkan toh. Bener nggak? Jadi apa-apa kan tidak boleh menyepelekan suami. Maaf, saya bukan membela suami ya. Tapi gak ngewong nih Wendo. Intinya adalah gue gak ngewong nih bojomu ya jelas. Ya wajar namanya orang tersinggung itu wajar, bener gak sih? Jadi iya, iya. Namanya orang rumah tangga gimana sih? Ayah saya pernah bilang, jika kamu ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Jangan menikah, jangan pacaran, jangan punya teman. Karena kamu akan bisa lebih cepat mendapatkan apapun sendiri. Tapi jika kamu ingin berjalan seimbang, selamat, sampai tujuan, berdualah. Karena bagaimanapun pasangan itu akan mengingatkanmu. Jadi saat suami membantah bukan berarti dia tidak setuju. Mungkin dia punya alasan yang mau tidak mau harus kamu dengarkan juga dong. Benar nggak? ini alasannya, Miss, kan aku punya saudara 3 ya, Miss. Mhm. Ya, gitu. Yang kedua nikah, Miss. Ini yang ketiga, adikku yang ketiga yang cowok ini, Miss. Ini ada masalah pokoknya, Miss, nggak bisa bantu gitu ya. Mhm. Nah, jadi cuma adik yang kedua ini, Miss. Yang kedua kan yang kerja cuma suaminya, Miss. Jadi bilang gini ke aku, kalau mau bikin rumah orang tua Mbak, ya udah Mbaknya yang bikin rumahnya, aku yang bantu beli keramik atau semen gitu loh, Miss. Di aku itu gitu. Tapi kayak padahal kan waktu tahun kemarin itu, Miss, keluarga suamiku orang tuanya itu kan kurang, Miss.
buat beli sawah itu uangnya kurang 100 juta kayak itu. Nah, aku suruh jual mobil, Miss. Udah jual aja mobil. Itu sampai aku tambahin lagi 30 juta gitu dari sini. Lakunya kan 70, waktu itu anggurannya 100. Jadi aku kasih yang aku tambahin lagi yang 30, Miss. Jadi 100 uangku masuk di situ. Nah, sekarang giliran aku yang mau bikin rumah orang tua kok kayak dilawan gitu loh, Miss, kayak pokoknya nggak boleh gitu, kamu itu salah kalau bikin rumah orang tua kamu gitu, karena namanya mertua aku tuh bilang gini, karena kan namanya orang tua itu pasti cari sendiri, nggak mungkin ngerepotin anak gitu. So aku di sini makin bingung loh, Miss, sedangkan semua bahan udah siap gitu loh, Miss. Ya itulah gunanya rembukan sayang. Bukan, menurutku ya, menurutku ya, suamimu juga tidak perlu sampai semengatur begitu juga. Karena antara anak dan orang tua itu nggak akan putus. Lah suami kan ada suratnya. Jadi menurutku adalah hanya komunikasi saja sih. Itu semua komunikasi dan jangan sampai gara-gara ingin membantu keluarga, rumah tanggamu hancur juga. Bener nggak? Sekarang sering berantem, Miss, aku jadi kerja nggak fokus gitu loh, karena sering berantem sama suami cuma gara-gara ini. Tadinya juga awalnya baik-baik aja, Miss, selama hampir 8 tahun tuh nggak ada masalah gitu. Tapi setelah aku mau bikin rumah ini kayak semua itu kayak keluarganya suami tuh kayak gimana ya, kayak selalu ngajakin aku gitu loh, Miss, di sini tuh. Kayak kamu itu udah punya uang banyak, udah semena-mena gitu. Karena sekarang ini kan gaji aku kan lebih dari standar dong. Aku kan dikasih 6.500 sama majikanku dong, Miss. Ya Gitu. itulah Kak saya bilang gaji gede kadang-kadang tidak bisa membawa berkah. Karena ternyata gaji gede bukan bisa mempersatukan keluarga tapi malah menghancurkan keluarga. Itulah rezeki yang menurut pendapat saya tidak bermanfaat. Benar nggak? Jadi ya seperti yang saya katakan sebenarnya komunikasi sih. Lebih ke komunikasi agar lebih dekat itu aja sih. Iya, ini semenjak kenaikan gaji itu semakin kayak masalah itu datang terus, Miss, gitu, kayak gimana ya, Miss, kayak aku tuh kayak nggak ada happy-happynya gitu loh, Miss, padahal kan gajinya udah lumayan ya, tapi kayak pikiran itu nggak ada habisnya gitu loh, Miss, kayak masalah gitu, perasaanku loh, Miss, kayak gitu. Iya berarti kan mungkin hartamu perlu dicuci, Dok. Kayak disodakohno lah kasarannya wong ngomong rezekine gede kok malah tepetakannya gede berarti kan yo gue mau rezeki itu iso nggawa bencana seperti yang saya katakan kenapa sih Miss Yuni hasil YouTube-nya kok dibuat takziah dibuat ini buat itu padahal kan nggak kenal dengan orang yang meninggal di Jepang saya nggak kenal nggak tahu kenapa saya lebih merelakan mengirim karena saya ingin karena saya mendapatkan uang suatu saat akan ditanya ini Yuni kamu tak kasih uang nih 10 juta. Uangmu buat apa aja? Iya, kamu berusaha dan bekerja, ikhlas dan berdoa. Tapi kan dipertanyakan Tuhan juga, Mbak. Hasil kerjamu itu buat apa aja sih? Oh, hasil kerjaku tak kayak omah membuat suami dan keluargaku bertengkar. Ini kan tadi malah petaka toh. Bener nggak? Ya gue mau. Mungkin hartamu sebagian harus dibagikan pada anak yatim piatu, pada siapa? Kalau kamu bilang, sudah Mbak, ya ditambah lagi. Karena harta semakin banyak itu semakin dipertanyakan dan pertanggungjawabannya lebih berat, Mbak. Itu menurut pendapat saya. Jadi sebelum terjadi malapetaka karena uang titipan. Terserah kamu mau pilih keluargamu atau suamimu, tapi harta tetap titipan. Jangan sampai kamu banyak harta ternyata membawa malapetaka dalam rumah tanggamu sendiri. Saya percaya. Jadi ini gimana, Miss? Ya menurutku tetap kondisikan, memuliakan orang tua itu sangat penting. Tetapi meminta restu suami juga sangat penting. Karena kamu sekarang itu terbelah antara dua, orang tua dan suami. Jadi kamu tetap karena gini Mbak, kalau uangmu 1 M, mau memberikan orang tuamu 200 juta itu sedikit. Tapi masalahnya kan uangmu pas-pasan. Benar nggak? Jadi kan terasa berat. Dan satu lagi, gaji 6.500, ya tolong dibagi-bagi. Kayak nondek wong-wong saya membutuhkan. Jangan bilang sudah, nyatanya masih kurang. Paham nggak maksud saya? Iya, Miss. Karena suami sebenarnya tidak berhak atas uang istri. Tapi
suami tetap memberikan menjadi imam dalam rumah tangga. Ya gak oleh ngelingkai bojo barang. Bener gak? Iya benar sih Miss, karena makin kesini kok makin gimana ya Miss, tak kirain gaji gaji semakin tinggi itu kan kayak gimana ya, kayak orang Jawa itu makin apa ya, enak gitu loh Miss, terjamin. Tapi Tidak. ya aku mau Tidak. itu Hmm. kan Hmm. loh. Jadi karena setahu saya setelah menikah apapun itu harus izin suami ya. Walaupun suami tidak berhak atas hartamu, atas uang yang kamu cari. Tapi bagaimanapun kamu sudah memutuskan untuk rumah tangga, dirembuk api-api lah. Like kamu tukaran, ya berarti apapun yang membuat kamu damai itu pasti dari Tuhan. Tapi apapun yang membuat kericuhan, kerisauan, itu semua datangnya dari iblis. Itu aja. Hmm. Hmm. Gimana ya misalnya suami itu ya diajak ngomong baik-baik, bahkan adikku sendiri udah nemuin suami aku punya istilah, tapi dia nggak mau tahu gitu, padahal kan uangnya aku pasrahin ke dia gitu loh. Misalnya ini aku pasrah ke kamu bikin aja rumah sederhana, pokoknya bikin buat orang tua aku nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu loh Mis, uangnya aku kasih ke dia gitu, biar dia yang ngatur semuanya. Tetap nggak mau Mis, tetap nggak mau, pokoknya nggak. Kalau kamu tetap pilih bikin rumah orang tua kamu jangan rumah tangga sama aku gitu jawabannya Miss. Ya kalau kayak gitu berarti kamu ngontrol uangmu sendiri, nggak semua dikasihkan suami. Nah itu, kalau kamu memang ingin memberikan pada suami, pada ibumu, ya gajimu 6.500 jangan ceritakan pada keluargamu. Ya kamu sisihkan sedikit rezekimu buat keluargamu. Kalau memang sudah tidak bisa dikondisikan. Ya kalau kamu Ya, terang-terangan, jerih payahmu kamu titipkan suami terus ngekene ndek wong tuamu gak ono ajine, Nduk. Orang tuamu nggak ono gitu. ajine. Iya, iya. Jika kamu ingin memberikan hasil kerjamu, ya udah. Sebagian buat orang tuamu, sebagian buat suamimu, sebagian buat dirimu sendiri. Saya paling nggak suka ya. Saya nggak tahu. Seorang istri menitipkan uangnya pada suaminya untuk diberikan ibu kandungnya. Nggak tahu, saya nggak suka. Kenapa? Ibumu itu gak ono ajine ndek mara tuamu lan bojomu dhewe. Seolah-olah ibumu itu ngemis-ngemis sama suamimu. Saya nggak tahu ya, saya nggak suka. Kalau saya mau mengasih, saya kasih sendiri. Kok aneh wong tuamu kon ngemis-ngemis di wong lanang? Dia moro tuamu. Kayak gitu Miss, karena aku menurut perintahnya mertua gitu. Kamu Ya kalau itulah, karena itulah. Bukan gini loh, hidup ini bukan orang lain yang mengontrol kamu, tapi kamu yang memegang kendali. Kenapa Miss berarti Yuni aku bilang pakai your pay? Kenapa Miss Yuni bilang pakai your pay? Di your pay itu duitmu plek nih di kono bagian dewe. Jadi orang wong tuamu ngemis-ngemis, enggak, saya nggak suka. Nggak tahu kenapa saya nggak suka. Enek wong lanang ngomong, dadi wong wedok iku kudu nurut wong lanang. Lah lek wong lanang ira nyambut gawe, lek lanange gak iso apa-apa. Masa wong wedok kongkon tunduk, sementara sing golek duit wong wedok. Lah wong wedok ndek wong tua. Lho ya masa iya sing lanang gak nyambut gawe duwike ngemis ndek wong lanang. Kenapa Miss Yuni bilang pakai your pay? Di your pay, kamu mau ngasih ibumu tiap hari 100.000, 100.000 iso. Kenapa? Bapakmu pingin rokok, bapakmu ate becek, iku kayak ono dhewe saiti. Jadi nggak usah dikontrol orang. Karena di HP kamu tinggal cetet-cetet, njok pira, Bu? Alah 200 ae iki lho mbok jah iki lho, selamatan dikasih 200. Jadi kamu yang pegang kendali, bukan suamimu yang pegang kendali. Saat kamu dipegang kendali oleh suamimu, hidupmu akan hancur. Iya kalau suamimu selamanya setia padamu. Setiap tikuan ada, kamu yang mampus duluan. Saya ini mungkin pesan buat teman-teman yang ada di luar negeri ya. Kalau mau memberikan uang pada ibu kandungmu, tolong jangan dilewatkan suami. Bukan saya tidak percaya sama suami. Berapa banyak suami yang menganggap mertuanya yang membesarkan istrinya itu sebagai pengemis untuk datang meminta pada menantunya. Nggak tahu, saya nggak suka. Saya pernah dengar laki-laki ngomong, mosok toh mamamu itu lek ngekei duit ndek ibuke langsung gak lewat wong lanang. Harusnya kan lewat wong lanang. Lo gak bahaya dah.
Yo enggak no ibu kandung itu ngekei ndek anake dhewe. Yo gak Itu iso. perintah mertuaku tuh selalu mau jokin aku, kamu tuh kalau ngasih uang ke orang tua kamu itu harus melalui suami kamu biar tahu kalau pengeluaran sama pendapatan kamu itu rumah tangga itu harus sama-sama jujur soal keuangan gitu. Jadi aku Oke, tuh Mbak, kalau saya jujur kerja keuangan kalau suamimu yang bekerja, suamimu yang berusaha, dan kamu ibu rumah tangga. Tapi hari ini, kamu dari kecil dibesarkan, wis gede ditompaki wong, dikekne wong karo wong tuamu. Mosok to bales wong tuamu ke yo liwat wong lanang? Hah? Gak salah. Logika dipakai, Mbak. Dari kecil ya, dibesarkan, wis gede ditompaki wong, dikekne mbek wong tuamu, kowe kira didol mbek wong tuamu. Mosok ngekei dhuwit saithike lewat wong lanang? Hah, yang bener. Ini nggak masuk di logika saya minta maaf. iya Miss, itu karena apa? Karena itu mertuaku itu yang selalu menekan suamiku gitu. Nanti suamiku bilang sama aku gitu, kalau aku nggak nurut, Nggak, ya kamu itu nurut sama dan aku mungkin aku nggak tahu terlalu bodoh atau gimana ya Miss. Dan terakhir ini tabungan aku tuh Miss di sini. Makanya aku menyuruh dia bikinin rumah buat ibuku melalui dia gitu Miss. Dan nggak ada salah paham kan pengeluaran sama apa kebutuhan buat bikin rumah itu kan biar tahu semuanya gitu loh, Miss. Transparan gitu maksudnya saya gitu, Miss. bukan masalah transparan, Dok. Kamu dari kecil brodol sampai besar ditompaki wong, siapa sing ngrumat? Ibu. Saiki lali wis. Ngekei wong tuane kudu pamitan wong liya. Maaf, saya tidak setuju. Maaf ya buat orang mertua-mertua ya. Karena bagaimanapun juga ini anak dari bayi brodol. Itu babonane sing ngingoni. Masa iya sih ngasih uang sedikit aja harus pamit maratuwa? Ah, yang bener aja. Kecuali itu yang kerja lakinya. Kecuali ya, saya minta maaf ya, saya minta maaf. Babonamu, mbokmu iki mau, sewaktu kamu kecil, gak ada duit, ge sanggup kamu sekolah direwangi adol ndok, direwangi ngarit, direwangi ngasak. Giliran gede mbok njuk duit pamit ndek bojo. Saya minta maaf. Karena saya ngebayangin ibu-ibu yang membesar, bayangkan saya sendiri, Nduk. Saya bayangkan saya sendiri nih, meme dari kecil tak besar no, tak biayai kuliah. Wis dadi dokter, giliran DE wis nikah sama orang mau ngasih uang saya, dia pamitan sama suaminya dan suaminya nggak ngizinin. Lorone hati wong tuwek kayak apa, Nduk? Hah? Iya, Miss, betul. Saya nggak usah komen orang lain. Saya cuma selalu bilang sama Mimi, hari ini kamu saya kecil, saya besarkan. Saya tidak meminta apapun dari kamu. Bahagia hidupmu, tapi jenenge wong tuwek keserimpet. Ya mosok iya ngemis-ngemis. Minta maaf. Buat para mertua yang menguasai menantunya, saya minta maaf. Saya tidak setuju. Bukan saya ngajarin mereka ngelawan suami. Kebayang nggak kamu dari kecil merawat anakmu, wis gede dijukuk uang, dijaluk, ora dituku loh, dijaluk gratis. Giliran anaknya ngekei duit, perhitungan sepurane Mbak. Saya tidak bisa. Jadi sekarang ini gimana ya Miss, kalau aku harus gimana ya Miss masalah rumah ini Miss. Jadi aku nggak perlu, karena suamiku tuh masih doain kalau kamu lanjutin rumah itu kita selesai gitu Miss. Ya berarti intinya suamimu lebih memilih uangmu dibandingkan keamanan keluargamu. Kalau dia sendiri yang bilang, kalau kamu memilih ibumu hubungan selesai, sebenarnya suamimu sudah punya yang lain. Itu menurutku. Karena tidak mungkin hanya gara-gara kamu membantu ibumu, suamimu mengatakan hubungan kalian selesai. Kalau saya ditantang, saya katakan akan selesai. Karena saya nggak peduli. Saya mencintaimu, tapi bukan berarti saya harus menginjak keluarga saya. Kalau saya lanjut pilih orang tua saya. Kalau suami saya nantang ya, karena ini masalahnya bukan sebuah harga diri, tapi ini menantang. Ini antara mencintai orang tua dan mencintai suami. Inilah orang selalu bilang, cinta pada orang tua itu sepanjang galang. Tapi cinta orang tua pada anak itu sepanjang jalan. Sepanjang galang itu sak depo itu loh, Mbak. Jadi kamu sekarang kalau suamimu yang mengatakan, jika engkau tetap mencintai orang tuamu,
maka hubungan kita selesai. Kalau saya yang ditanyain, saya pilih selesai. Bukan saya tidak mencintai suami saya, tapi karena saya tidak boleh memilih antara suami dan orang tua. Tidak boleh memilih. Karena orang tua yang membesarkan kita, tapi suami yang akan menjaga kita saat kita tua. Sekarang masih sehat aja suamimu nantang. Sekarang suamimu belum ngasih uang aja sudah mentang-mentang. Apalagi suamimu ngasih uang. Jadi gedibal ya. Maaf ya. Itu Miss. Maaf ya, saya bukan ngomong itu ya. Karena hari ini itu uangmu. Kamu aja dikontrol. Jauh duit ke wong tuamu aja diatur kayak ngono. Seandainya yang punya uang itu suamimu, tadi keset kowe. Karo moro tuamu dibal-balan kowe. Iya, iya. Hati-hati duitmu dicekel bojomu moro kamu diceraikan. Saya nggak tahu ya, saya nggak memfitnah ya. Saya nggak memfitnah, saya minta maaf. Tapi saya curiga karena seorang anak mengabdi pada orang tua, harusnya laki-laki itu bangga. Kenapa? Kalau hari ini istri saya mengabdi pada orang tuanya, suatu saat dia akan mengabdi padaku. Kalau dia setia pada orang tuanya, dia pasti setia padaku. Tapi jika laki-laki, seorang perempuan mengabdi pada orang tuanya dan dia cemburu, percaya, laki-laki itu udah ada yang lain. Wes, kurane. Iya, Miss yang jadi ini udah beberapa hari kamu udah nggak ada komunikasi gitu nih sama aku. Aku jawabnya waktu dia ngasih aku pilihan itu. Aku jawabnya gitu, Miss. Aku jawabnya langsung telepon ke orang tuanya. Aku bilang aku pilih orang tua aku gitu, Miss, waktu itu. Waktu dia ngasih pilihan itu aku nggak ngomong sama suamiku, tapi ngomong sama orang tuanya karena nomorku diblokir, Miss, waktu itu. Wah, sekarang duitmu kamu masih cantik, masih segar. Masalah kecil aja diblokir. Belgende tai kucing lewong lanang iku. Orang iso ngekei duit sembarang diblok. Duit meneh nyambut gawe meneh dadi pegawai negeri meneh. Bojone didik-didik. Iya, Miss, udah di blok aku, jadi nggak bisa ngomongnya aku sama mertua aku, Miss, ngomong jujur sama mertua aku. Nah, mertua aku malah bilang gini, Miss, nah itu salahnya kamu, kenapa kamu pilih orang tua kamu, jadinya ya gini, gitu loh, Miss. Aku bilang, iya Allah, ini mertua kayak gimana, gitu loh. Aku nggak bisa jadi penenang gitu loh, Miss. Padahal orang tua aku sendiri selalu bilang gini, Miss, kalau ibuku sendiri itu bilangnya, jangan dulu dilihat anak, ngomong baik-baik dulu, kalau emang nggak bisa sekarang ditunda aja bikin rumah buat ibu. Ibuku selalu bilang gitu, misalnya mertua aku yang bilang kalau kamu nggak bikin rumah sama nggak bikin rumah buat ibumu, ya suamimu nggak mungkin kayak gini, katanya gitu. Makanya udah aku bilang sama dia, ya udah Bu, kalau gitu, kalau emang mau anak itu seperti itu, oke, kalau gitu terserah wis. Yang penting aku masih tetap mau bikinin rumah. Ini kan tanggal 13 ini kan mau pasang pondasi gitu udah. Nah kan semua bahan udah dibeli gitu loh, Miss. Sekarang gini loh, Dok. Sekarang gini. Laki-laki dia akan merindukan istrinya. Apalagi punya masalah, dia jauh di sana. Tapi jika laki-laki sudah punya uang ngeblok bojone, ojo-ojo ndek jowo kono tumpak-tumpakan karo jaran. Maaf, saya bukan suudon. Ngapain diblok? Tukaran lo, kenapa diblok? Atau dia cari istri muda? Kan nggak tahu. Boleh saya berpikiran negatif. Sekarang donyo-donyomu dhewe wes ngeblok. Ikhlas no, wes. Kalau saya minta maaf, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Belum tentu orang tua saya punya umur panjang, belum tentu saya pulang orang tua saya masih ada di sana. Belum tentu saat saya pulang ke Indonesia, ibu saya masih sehat dan bisa merasakan hasil jerih payah saya. Bagaimana kalau ibu saya sudah terbujur kaku? Paham maksud saya? Iya, Miss. Hari ini kamu tidak bisa menyenangkan ibumu. Jangan sampai kamu datang di pemakaman ibumu. Wes titik sepurane. Karena saya sangat tidak suka laki-laki yang mementingkan dirinya sendiri, bahkan rela membiarkan seorang wanita menyakiti keluarganya sendiri. Saya paling nggak suka laki-laki seperti itu. Saya paling baper dengar laki-laki yang meminta istrinya untuk wani sama ibunya. Saya nggak suka banget. Sampai terjadi antara anak dan ibu bertengkar gara-gara suami. Saya paling nggak suka. Saya nggak tahu kenapa. Iya loh, Miss. Jadi ibuku itu selalu bilang, lo nggak usah ditunda aja bikin rumahnya, selesaikan masalah rumah tanggamu, kasihin anak.
orang tua aku sendiri malah bilang kayak gitu nih, tapi karena kan diblokir nih di situ nomorku, jadi aku bilang sama ibunya suamiku, mertuaku, kiranya gitu, misal aku berharap kayak dia itu jadi penengah, bisa ngomongin anaknya, itu malah nyalain ke akunya gitu loh, Miss. Jadi kayak aku itu dulu ini gimana gitu loh, makanya aku selalu ya minta saran sama teman-teman aku sebelum curhat sama Miss Yuni, tapi teman-teman aku bilangnya gini, udahlah kamu bisa aja sama suami kayak gitu, kayak kayak nggak ada gunanya, selama ini juga kamu yang kerja sendiri gitu. Gitu loh, Miss. Itu kebanyakan dari teman-teman aku itu sarannya kayak gitu, Miss. Udah nggak bener gitu. Saya nggak bilang suamimu nggak benar, cuman karena satu hal, jika tidak hari ini engkau membahagiakan ibumu, emangnya kamu yakin ibumu bisa hidup 10 tahun lagi? Nah makanya itu Ya. Prinsip saya adalah, jika kamu ada waktu untuk membahagiakan orang tuamu, jangan tunda. Jangan tunda untuk membahagiakan orang tuamu. Yakin? Karena saya selalu bilang, kamu tidak bisa berjanji, Ibu, kalau aku sukses, aku buatkan rumah. Sementara hari ini kamu mampu membuat rumah. Tapi engkau selalu berjanji. Ternyata Tuhan ambil 1-2 bulan lagi. Nangis darah pun nggak ada gunanya. Karena ibumu tidak akan pernah bisa merasakan rumah yang kamu bangun. Ngerti? iya iya iya. Jadi, karena saya nggak tahu, kalau ibu, itu saya baper banget ya. Saya baper banget kalau masalah ibu. Karena kasih sayang ibu itu nggak ada duanya. Menurut saya adalah nggak ada duanya. Mereka cerewet, jahat, itu mulut mereka saja. Mereka itu takut banget kita tersakiti. Dan tempat pelarian kita hanya pada rumah ibu, Dok. Iya, Miss. Dan sekarang kan ibu kan numpang, Miss, numpang rumahnya sama tadinya kan tinggal di rumahku sama Miss. Saya perlakuan suamiku sama orang aku kan, terus ibuku pilih dan selama itu ibuku tuh nggak pernah ngaku, Miss. Ibuku tuh nggak pernah bilang jeleknya suamiku gitu loh. Pokoknya ceritanya tuh baik-baik gitu. Aku malah dengar dari tetangga, Miss, dari tetangga, dari temen aku yang sekitar rumahku, kok gini sih morotomu tuh gini kan sama wong kamu, kok gini sih kayak gini gitu, Miss. Tapi selama ini ibuku nggak pernah cerita gitu loh, Miss. Makanya aku yang di sini lebih milih ibu itu karena itu loh, Miss. Ibuku nggak pernah ngeluh sama aku, nggak pernah ngomong jeleknya mertua aku, nggak pernah ngomong jeleknya suamiku gitu loh, Miss. Tapi kok suamiku kok sama mertua aku kok segitunya nggak suka gitu loh, Miss, sama ibuku itu. Nggak ngerti gitu loh, Miss, maunya tuh kayak gimana, jangan aku di sisi lain aku kasihan sama anakku, Miss, karena kan anakku dari kecil aku tinggal sama suamiku gitu kan, kasihan sama anakku nanti korbannya kalau aku cerai gimana. Tapi di sisi lain kalau aku bikin rumah ibuku, mertuaku sama suamiku kayak gitu loh, Miss, aku jadi kayak serba salah gitu loh, Miss. Ya, saya terserah kamu ya, Dok, ya, sebelum menyesal karena anak masih bisa dibimbing, dijaga. Tapi ibu, saya takutnya nggak ada waktu. Karena kalau nggak siang malam, sayang. Itu janji Tuhan, kalau nggak siang malam. Kalau nggak hari ini ya besok. Iya iya, Miss, iya, Miss. Kamu tentukan pilihanmu, bukan saya yang menentukan. Cuman saya minta maaf kalau masalah ibu saya baper. Ibu saya masih hidup. Ibu saya masih ada. Tapi saya paling benci orang memperlakukan ibu, Iya, Miss. memilih laki-laki. Saya nggak tahu. Karena ada laki-laki yang membuat hubungan antara anak dan ibu jadi jauh. Itu ada laki-laki yang ingin memisahkan anak dan ibu, itu ada. Itu rasanya kayak suamiku gitu, Miss. Aku rasanya kayak suami aku tuh kayak kayak ngejauhin aku gitu, Miss. Kayak suruh gue biarin aja ibumu. Terus selama ini kan rumah ibuku kan masih numpang gitu loh, Miss. Numpang sama adiknya. Itu kan rumahnya kayak nggak layak gitu loh, Miss. Jadi aku kan mikirnya udah aku punya uang tabungan cukup gitu kan. Ayolah, kamu nggak usah bantu uang, kamu bantu tenaga aja gitu. Kamu kalau masih kekeh, ya udah kalau kamu pilih bikinin orang tuamu, kamu nggak usah rumah tangga sama aku, kamu kita udah selesai, itu langsung diblokir, Miss, bilang kayak gitu. Ya, Itu karena karena saya nggak tahu ya, Mbak, ya. Kan apa yang dipikirkan oleh laki-laki itu apa? Apakah laki-laki itu hanya membutuhkan nompahi kamu aja? Saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dia. Jadi saya nggak tahu apakah hanya kesehatanmu atau kecantikanmu aja. Kamu masih sehat digituin, apalagi kalau kamu sakit. Itu aja, terserah. Pilihan ada di kamu. Ya.
Iya Miss, iya Miss. Ya wes. Jadi harus dibiarin ya Miss ya, meskipun Nah, aku tetap hubungi rumah ibuku ya Miss ya. Aku selalu kekeh gitu Miss. ya itu pilihanmu tuh. Saya tidak memberikan solusi. Bukan saya yang ngomong. Pilihan ada di kamu. Kalau saya pilih ibu saya. Kayaknya kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galang. Iya Miss. Terima kasih ya Miss ya. Oke, terima kasih. Ya. Karena ini masalah keluarga, Mbak. Saya nggak bisa jawab ya. Karena ini masalah keluarga, saya tidak ingin ikut campur dalam rumah tangga dan saya tidak ingin seseorang bercerai gara-gara saya. Itu dosa bagi saya. Jadi ya anakku melepuh pas aku nangis mana. Ya, Andre itu mas seperti ini, Mbak. Coba, sawung. Coba itu. Ambil kursi itu, duduk sini. Itu loh, kursi itu loh, diambil sini loh. Duduk. Mau di sini loh. Ini anakku ini.